Dikisahkan terdapat sebuah kerajaan di tanah Jawa, tepatnya di daerah yang bernama Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi memiliki kegemaran berburu di dalam hutan tanpa ditemani seorang pengawal. Suatu ketika saat ia sedang asyik berburu, tak disadari ia telah masuk hutan terlalu dalam. Prabu Siliwangi tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Saat tengah kebingungan mencari jalan keluar, Prabu Siliwangi tiba-tiba saja dikagetkan dengan munculnya seorang perempuan cantik di dalam hutan tersebut. Prabu Siliwangi merasa lega dan segera menghampiri perempuan itu. Setelah berkenalan, diketahui bahwa ternyata perempuan cantik tersebut sudah lama tinggal di dalam hutan. Prabu Siliwangi lantas meminta tolong untuk ditunjukkan jalan keluar dari hutan tersebut. Perempuan itu pun bersedia untuk menunjukkan dan mengantarkan Prabu Siliwangi keluar dari hutan. Namun dengan syarat Prabu Siliwangi harus menginap beberapa hari di istananya. Nona, tadi aku sedang berburu di hutan ini, tapi aku melupakan di mana jalan keluarnya. Dapatkah Nona mengantarku untuk keluar dari hutan ini? Tuan, aku akan mengantarkanmu keluar dari sini. Tapi tinggallah dulu di istanaku untuk beberapa hari. Mengapa aku harus tinggal di istanamu? Apa susahnya kau mengantarkanku keluar dari sini sekarang? Kalau begitu aku tidak akan mengantarkan Tuan keluar dari sini. Baiklah, aku akan tinggal di istanamu untuk beberapa hari. Tapi kau juga harus berjanji setelah itu kau akan mengantarkanku keluar dari sini. Prabu Siliwangi sedikit keberatan dengan syarat yang diberikan. Akan tetapi demi bisa keluar dari hutan, akhirnya ia pun menyetujui syarat dari perempuan cantik tersebut. Setelah beberapa hari tinggal di istana perempuan itu, tanpa terasa Prabu Siliwangi telah tinggal lebih lama dari rencana sebelumnya. Rupanya Prabu Siliwangi terpesona dengan kecantikan perempuan itu. Ia merasa jatuh hati dengannya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Prabu Siliwangi dan perempuan cantik penghuni hutan itu menikah. Selang beberapa waktu setelah menikah, Prabu Siliwangi memutuskan untuk kembali ke kerajaannya dan meninggalkan istrinya tetap di dalam hutan. Sesampainya di kerajaan, semua rakyat merasa bahagia mengetahui bahwa sang raja masih hidup dan telah kembali. Pada suatu malam ketika Prabu Siliwangi sedang tertidur pulas, tiba-tiba ia terbangun mendengar suara tangisan bayi. Sang Prabu lalu bangun dan menghampiri sumber suara bayi itu, yang ternyata ada di pintu depan istana. Sembari menggendong bayi tersebut, Prabu Siliwangi mencari siapa yang telah menaruh bayi tersebut di depan istana. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja di depan Prabu Siliwangi muncul sosok perempuan yang tak lain adalah istri dari Prabu Siliwangi yang tinggal di dalam hutan. Sang istri mengatakan bahwa bayi tersebut adalah anak mereka dan dia meminta sang Prabu untuk merawatnya selayaknya manusia. Kanda, bayi ini adalah anak kita. Berilah dia nama dan rawatlah dia selayaknya manusia. Kelak dia akan menjadi seorang ratu penguasa. Belum sempat bertanya kepada istrinya, dalam sekejap sang istri kembali menghilang. Prabu Siliwangi kemudian membawa putrinya masuk dan memberikan nama bayi tersebut dengan nama Putri Kadita. Putri Kadita tumbuh sebagai gadis yang cantik. Kecantikan Putri Kadita terkadang mengingatkan Prabu Siliwangi kepada istrinya. Sesekali sang Prabu berusaha mencari istrinya ke dalam hutan, namun tak pernah membuahkan hasil. Selain memiliki paras yang amat cantik, Putri Kadita juga bijaksana dan baik hati. Oleh karena itu, Prabu Siliwangi menginginkan Putri Kadita untuk menjadi pewaris tahta kerajaan. Prabu Siliwangi yang merasa putus asa karena tak kunjung menemukan istrinya di dalam hutan, ia berniat untuk menikah lagi. Kemudian Prabu Siliwangi meminta izin kepada putrinya bahwa dia ingin menikah lagi. Kadita, sudah berhari-hari ayah mencari ibumu di dalam hutan. Tapi tak juga menemukannya. Ayah tak tahu harus mencari ibumu kemana lagi. Ayah merasa sangat kesepian. Bolehkah jika ayah menikah lagi, Kadita? Putri Kadita yang juga merasa kasihan menyetujui keinginan ayahnya tersebut. Dan akhirnya Prabu Siliwangi menikah dengan putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Setelah beberapa bulan menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang bayi. Semasa kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Semua kemauannya selalu harus dituruti oleh Prabu Siliwangi. Namun suatu saat Dewi Mutiara merasa kecewa lantaran kasih sayang suaminya terbagi dengan Putri Kadita.
Kekecewaan itu semakin menjadi setelah ia tahu bahwa suaminya menginginkan Putri Kadita sebagai penerus tahtanya. Dewi Mutiara tak mau tinggal diam. Ia berencana untuk menyingkirkan Putri Kadita dari kerajaan. Dewi Mutiara lantas meminta bantuan seorang penyihir agar Putri Kadita diberi kutukan berupa penyakit kusta. Suatu hari selepas bangun dari tidurnya, Putri Kadita sangat terkejut. Ia melihat kulitnya tiba-tiba dipenuhi borok dan berbau tak sedap. Mengetahui hal itu, Prabu Siliwangi segera memanggil tabib untuk menyembuhkan anaknya. Hari demi hari dan silir berganti tabib yang berdatangan. Tak ada satu pun dari mereka yang dapat menyembuhkan penyakit putri raja tersebut.